hanya mengejar ini. Apa mahalnya terus? Ya. Mahal sekali itu. Mahal banget. Yang disebut terus. Sampai pencariannya lewat berbagai macam cara. Ada indrawi tadi yang sifatnya sangat relatif, yaitu relatif. Masing-masing orang memiliki kekuatan indera sendiri-sendiri. Yang kedua, filsafat atau filosofis. Sofis itu benar filsafat hanya lebih sedikit sekali. Hanya di antara para filsuf. Jadi sedikit. Itu pun juga relatif, bahkan spekulatif. Filsafat itu sifatnya spekulatif. Menurut agama. Nah, baru ini absolut. Absolut, tidak bisa dibantah. Nah, ini yang kita bahas itu kebenaran ilmiah, scientific truth, lewat metode. Satu-satu tidak ada lagi caranya. Jadi kalau ingin jadi ilmuwan, tidak ada lagi kecuali menguasai norma. Syaratnya itu. So if you want to be a scientist, nggak ada lagi cara kecuali menguasai metode. Karena cara inilah yang bisa menjadikan orang itu memiliki ilmu ilmiah. Nah, tidak seperti nomor 3. Ini ilmiah itu cirinya apa ini? Cirinya satu, ada dasarnya, data, ada teori untuk membicarakan, membantu peneliti menjelaskan data. Jadi teori tadi, makanya teori tadi yang hasil dari proposisi itu ada fungsinya beda-beda. Di dalam metode kualitatif, teori itu untuk membaca realitas dan untuk dikembangkan. Ya, membantu peneliti membaca realitas, memahami realitas. Tapi kalau dalam metode kualitatif yang positivistik, teori itu untuk dibuktikan. Beda sekali. Maka dalam penelitian kualitatif itu, kalau ada orang mengatakan penelitian saya sesuai dengan siapa, bisa dipastikan salah. Kok sesuai itu apa? Membuktikan. Ada teori penjelasan. C sifatnya tentatif. Artinya sekarang benar, lain kali bisa salah. Itu sifatnya terus. Temuan hari ini bisa disalahkan oleh orang generasi yang lain. Disalahkan itu tentatif ya, dibetulkan. Jadi bisa disalahkan oleh peneliti selanjutnya melalui proses namanya falsifikasi. Falsifikasi itu artinya mencari kesalahan teori. Teori itu kalau ditemukan kesalahannya, maka mesti ditemukan kebenarannya. Karena benar dan salah itu bolak-balik. Jadi
Piranti menyalahkan itu juga teori atau metodologi penelitian, bukan metodologi. Iya, ada kata falsifikasi. Suatu proses mencari kesalahan suatu teori untuk ditemukan benarnya. Sama dengan tesis atau disertasi. Itu kalau penulis tesis dan disertasi itu berani mengungkap kelemahannya, sebenarnya dia pada saat yang sama tanpa secara langsung menunjukkan kekuatannya. Misalnya karya saya ini kelemahannya ini, maka di sisi yang lain itu kelebihannya. Ketika kita bisa menunjukkan kelemahan kita. Sebaliknya, kalau saya nanti, kita saya ini hebat loh, gak ada di dunia akhirat yang seperti saya. Itu tidak boleh. Sebab sehebat apapun sebetulnya karya itu selalu ada kelemahannya, selalu ada. Sebab yang disebut benar menurut ilmiah itu kan, secara ilmiah itu benar menurut cara pandang peneliti dalam teori tertentu. Kalau teorinya berubah, dan yang berubah juga. Sifat da'i itu benar-benar tentatif. Tapi penting. Kalau tidak ada kayak gini, tidak perlu bahas kayak gini sekarang. Di Eropa dah 1000 tahun, 3000 tahun yang lalu orang sudah bicara kayak gini. Sudah bicara paradigma. Kita baru ini. Kalau Eropa maju itu tidak baik. Socrates itu sudah menulis biologi tahun 3000 yang lalu, menulis ilmu biologi, ilmu kehutanan, astronomi, itu sudah ditulis. Bahkan bahasa kata dan seni itu sudah. Dalam metodologi penelitian itu tadi itu diawali dari dua aliran penting tadi, namanya rasionalisme dan empirisisme, kemudian melahirkan positivisme yang di-counter oleh interpretivisme, diteruskan oleh refleksivisme. Yang belakang ini yang paling baru namanya metode campuran, mixed method. Campuran itu bagaimana? Masih perbincangan. Yang dicampur itu apanya? Datanya atau metodenya? Maka ada jalan tengah. Setelah ya ini sudah tahu aja. Setelah ini ada dua macam, ada sequential, ada concurrent. Jadi kalau sequential itu artinya selesai metode kuantitatif diteruskan kualitatif. Karena kuantitatif kan hanya mencari sebab akibat tadi ya, pemahaman yang jelas belum ada, maka diteruskan kuali. Atau sebaliknya, setelah selesai kuali itu namanya sequence, atau berbarengan bersamaan namanya concurrent. Nah di luar empat ini ada paradigma lain namanya pragmatik. Pragmatik itu penelitian terapan, misalnya tentang tindakan kelas, R&D ya, penelitian kebijakan, penelitian evaluasi, penelitian operasi, itu di sini. Ini menghasilkan produk. Kalau 1, 2, 3, dan 4 ini menghasilkan teori. Maka sering disebut pure research.
ilmu kita masuk mana masing-masing itu. Jadi para ahli membagi ini, saya modifikasi ya. Jenis-jenis pengetahuan ilmiah atas dasar objek. Kalau objek fisik, ya ini fisika, kimia, biologi, astronomi, geografi. Tidak ada. Nah, kalau objeknya ilmu sosial ini, sosiologi, antropologi, sejarah, politik, ekonomi dan seterusnya. Merah ini sebetulnya tidak murni ilmu sosial, karena ketika kita bicara politik semuanya masuk. Semua kepentingan masuk. Jadi induk ilmu sosial ini hanya itu, hanya dua ini, antropologi, sosiologi. Jadi ini namanya ilmu sosial murni dia. Itu ada politik, ekonomi. Tidak ada ekonomi tanpa politik. Atau sebaliknya, orang dikira politik juga karena ekonomi. Coba perhatikan teman G20. Semula kan ekonomi kan, tapi ternyata apa? Sehingga ilmunya itu tidak ilmu sosial murni, sudah terapan. Lalu ilmu humaniora itu ini bahasa sastra seni ya, itu nggak ada masuk sini tergantung. Di luar ini ada ilmu-ilmu yang non empirik, tidak empirik. Misalnya etika, estetika ini kan bicara tentang benar dan tidak dan keindahan. Bukan seperti natural science. Teologi agama di luar empat ini masih ada lagi ilmu yang bahas konsep, tidak kelihatan tapi simbol, terutama matematika. Maka matematika bukan ilmu alam, makanya namanya MIPA, kabarnya MIPA. M-nya itu sendiri. Matematika tidak digabungkan dengan IPA gitu. Nah, MIPA, makanya namanya MIPA. Kalau di berbagai besar ada khusus Faculty of Mathematics sendiri. Jadi matematika itu fakultas. Waduh. Di UGM belajar ada fakultas biologi. Dalamnya macam-macam biologi. Biologi laut, biologi mikro, biologi tumbuhan, biologi hewan. Apa ya? Anak saya dulu, yang situ, pastikan. Biologi, ikan. Jadi meneliti tiap hari ini meneliti ikan. Kalau ikannya mati dia stres. Dia tanya saya, Pak, kenapa ikan itu bisa nggak diteliti dengan kualitatif? Ada loh polanya, ikan itu juga berpola. Nah, ikannya yang diteliti kira-kira hanya 25 ikan, tapi itu semuanya nanti bisa berlaku di seluruh dunia tentang ikan itu. Sama. Ikan jenis apa nih saya? Kecil-kecil. Cupang. Jadi kalau mati ya susah ya. Jadi tidak selesai kuliahnya itu karena ikannya mati. Ini yang anak saya lucu nih. Dulu S2-nya oceanologi, biologi laut. Biologi oceanologi. Oceanologi. Ya, biologi tapi laut. Biosali. Bola betul. Ya, bisa ya. Ini yang saya hanya mengatakan tadi, betapa sebetulnya ilmu ini natural sciences ini berbeda banget ya dengan ilmu kita.
Saya sebut kita karena saya juga di sini. Anak saya itu 3, yang satu yang ini biologi ini, yang kedua ini ilmunya ini, yang kedua international economics. Jadi ini masuk di sini. Nah ini tidak pulang sampai sekarang di Belanda di Jerman, di Amsterdam. Kuliah dulu S1 sampai S2 malah tinggal di sana. Yang ketiga itu ngambil karena dia dokter berarti kan ini seperti ini. Jadi pergi semua agak ada rumah. 3 itu pergi semua. Ya, tinggal dengan bawa ya dan ilmunya beda-beda. Ibunya dulu akuntansi. Jadi kami 5 ini sering tukaran. Ini yang biologi katakan, yang pertama ini katakan kalau nggak ada ilmu saya, katanya dia, alam semesta ini nggak ramai. Kata yang ini yang di Belanda itu katanya percuma ilmu semuanya kalau nggak punya uang. Ya, yang dokter ini bilang, percuma kalau nggak sehat. Kata saya, percuma kalau nggak bisa bicara. Kalau dari alat bahasa nih, lalu gimana kamu? Iya. Kalau bisa hidup. Jadi tukaran dari mana? Nah itunya yang menghitung. Kalau nggak ada alat hitung, kan akuntansi. Iya, ada alat hitung, tapi kalau nggak ada yang dihitung. Ideal ya, ilmu itu kayak gini. Nah, Anda ngambil salah satu yang dikuasai. Nggak usah semuanya, nggak mungkin. Ambil salah satu. Apa di antaranya? Kalau di antara semua ini nggak ada yang tertarik, ya keliru kalau kuliah. Pasar aja dagang. Ambil. Nah, masing-masing ilmu ini mesti memiliki objek kajian. Dan objek kajiannya itu juga menentukan metodologinya, pasti. Makanya tadi saya sebut, kenapa ilmu ini, saya itu kok lebih positivistik kuantitatif, karena objeknya itu empirik, real, pasti. Ya kan? Nah, semua ilmu ini, setelah ini semua ke sini, objeknya itu fleksibel sekali, abstrak, walaupun mewujud dalam tindakan. Misalnya keimanan itu kan ya abstrak sekali kan, kalau orang belajar agama. Tapi tingkat keimanan orang itu bisa dilihat. Bisa dilihat, bisa diobservasi tingkat. Menarik sekali. Jadi kalau direnungkan, mempelajari ini ya. Nah, di balik semua ilmu ini itu ada misteri. Di balik ini semua ada misteri. Katakanlah fisika. Orang mempelajari fisika itu bisa menggali misteri ciptaan Allah secara misteri. Dari fisika orang bisa melahirkan mesin. Mesin bisa menggali dalamnya laut. Ya. Begitu chemistry, kimia, senyawa, lalu melahirkan ilmu-ilmu farmasi, melahirkan obat. Kalau tidak ada obat itu gimana kita? Kedokteran, biologi, astronomi yang menghitung bintang-bintang angkasa, planet-planet angkasa, ditantang oleh Allah di sini. Hampir tiap bulan astronot menemukan planet baru. Belum lagi geografi. Geografi ini ada 2, geografi fisik dan geografi fisik dan sosial. Kalau geografi fisik itu yang mempelajari struktur tanah. Kalau sosial mempelajari perpindahan penduduk. Ini aja sudah tidak karuan. Makanya Allah itu senang orang berilmu itu apa? Karena lewat ilmu itu ciptaan Allah itu bisa dibongkar.
Dan Allah itu banggakan kalau cetakannya diketahui. Maka orang berilmu tidak diabadikan di dalam ayat. Sebaliknya orang bodoh itu baru Adol. rendah sekali derajatnya. Orang tidak berilmu. Makanya S2 itu penting. Tapi jangan S2 dong. Percuma S2. Enggak jelas ini. Bodoh enggak, kita belum. Harus S3. Harus S3. Kalau sudah S2-nya harus S3. Jadi kalau sudah S2 harus S3. Merisan gitu. Bahasa Jawanya merisan. Mumpung. Kalau hanya berhenti S2 itu nggak jelas. Artinya disebut tuntas belum. Disebut enggak ya tidak. Sudah master kok. Ya, menikah tidak apa-apa diteruskan aja kuliah. Sambil lalu. Dalam dan luar ya sama aja. Kalau bisa keluar lebih bagus karena bagaimanapun kuliah di luar negeri ada pengalaman banyak. Tapi substansi itu belum tentu. Karena di luar negeri kalau orangnya nggak aktif, nggak mencari pembacaan literatur ya pulang didapat dulu tapi ya tetap dulu. Kayak gini nih. Nah, ada ilmu namanya matematik. Ini penting sekali. Diawali dari aritmatika. Aritmatika ini sebenarnya buah dari pemikiran orang-orang Mesir kuno. Ya, yang akhirnya menjadi induknya matematika. Jadi di buku saya ini saya tulis secara ilmu. Di Mesir itu ada sungai Nil. Sungai Nil ini benar berkah bagi orang Mesir. Karena banjirnya, surutnya, waktunya itu tetap. Dan oleh orang Mesir dihitung. Bahasa Jawanya ditandai. Nanti kalau bulan ini banjir. Kalau bulan ini surut. Lama-lama jadi penanggalan. Almanah itulah. Tanggalan. Lalu kalau banjir, kadang-kadang sampai ke wilayah yang lebih luas. Kadang-kadang tidak. Dihitung kebanjiran itu lama-lama menjadi ilmu aritmatika. Menjadi cikal bakalnya ilmu matematik. Yang oleh orang Yunani, filosof Yunani, pengetahuan orang Mesir ini disistematikan. Gitu. Hebatnya orang Yunani itu sistematikan pengetahuan. Jadilah ilmu matematika ini alat gini. Matematika menjadi alatnya ilmu eksakta, ilmu natural sciences. Tapi alat utama ilmu sosial adalah bahasa. Maka bahasa dan matematika sebenarnya bersaudara. Sama-sama membahas simbol. Nanti kalau bahasa itu simbolnya kata, kalau matematika angka. Tapi sebetulnya kata dan angka itu kesepakatan saja. Misalnya 4 itu gini, ya gini jadinya. Itu kesepakatan aja. Kayak bahasa. Ini kita sebut meja ya, karena orang sepakat aja dulu ini disebut meja, ini disebut lemper ya, jadi lemper. Ya. Dibantu lagi oleh ilmu statistik. Ini namanya conceptual thought. Jadi ilmu yang bahas konsep. Kita nggak tahu 4 itu masih wujudnya 4. Nah, hakikatnya 4 ini apa? Kan kita tahu hanya simbolnya dalam 4 ini. Itu dalam Latin, huruf Latin. Tapi wujud di balik 4 itu wujudnya apa? Kayak apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Bisa menjangkau gitu. Kita hanya tahu 4 itu ya angka 4. Tapi di balik 4 itu loh, apa itu wujudnya itu apa? Mampu nggak? Kata enggak. Mampu. Sama dengan bahasa begitu. Misalnya kebahagiaan, bahagia, wujudnya apa gitu? Di dalam dibalik kata bahagia itu loh. Makanya sebenarnya bahasa dan matematika itu dua-duanya ilmu bicara tentang konsep and symbol.
ada simbol abstrak, ada simbol yang fisik. Ya kalau ini fisik, misalnya meja ya ini loh bentuknya meja. Tapi bahagia itu bentuknya kayak apa? Kalau penampilannya bahagia boleh dilihat, tapi wujudnya kata bahagia itu loh. Apa kemakaran tugas seorang ilmuwan? Tugas seorang ilmuwan adalah ini. Sehari-hari dalam hidup kita ini kita dikelilingi oleh namanya realitas. Betul nggak? Realitas di sekeliling kita ini ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ada yang bisa kita sebut namanya, ada yang tidak bisa kita sebut. Kira-kira yang kita ketahui ini lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit. Ibarat kita dikelilingi oleh bundaran ini semua. Empirical, karena sekeliling kita ini ada yang empirical, ya ini meja, kursi, ya barang-barang ini. Ini jelas. Tapi ada loh yang enggak, yang non empirical di kanan kiri kita ini. Ada yang non empirical. Nah, singkat kata, tak terhitung jumlah realitas di kanan kiri kita. Nah, di antara yang banyak itu ada pengetahuan yang kita tahu tapi tidak bisa mengucapkan. Ya, itu namanya tacit knowledge. Kita tahu, mata kita melihat. Oh, jenenge itu tidak tahu. Coba dari rumah masing-masing tadi ke rumah saya sini. Bisa menceritakan cara utuh? Enggak bisa. Paling ya jauh, gitu kan? Ke rumah saya jauh. Lewat apa? Pakai gojek, kayak gitu aja. Apa sesederhana itu? Enggak kan? Nah. Tapi kan kita tahu kan? Tahu. Nah, tapi kita simpan. Itu namanya tacit. Nah, yang pengetahuan yang terungkap itu ini, yang disebut pengetahuan yang sesungguhnya adalah yang terungkap. Maka ilmuwan melalui penelitiannya, tesis atau disertasi sebetulnya ingin mengurangi ini, bundaran luas ini menjadi dulu yang itu dalam bentuk proposisi tadi atau teori untuk orang, untuk konsumsi orang. Adalah penting kan, misalnya dalam ekonomi pengeluaran orang itu mesti sebanding dengan pendapatan, betul nggak? Itu proposisi deh. Itu hasil penelitian lama sekali. Dalam kesehatan ada proposisi bahkan hampir mendekati teori. Orang yang kerja intelektual itu hormonnya nggak subur. Maka para profesional itu pasti keluarga kerjaannya sedikit. Jadi orang itu tak kerja intelektual itu cenderung anaknya nggak banyak. Nggak tahu banyak. Tapi orang yang bekerja fisik, tukang beca, tukang bangunan itu, anaknya malah banyak. Ini proposisi juga. Yang untuk menjadi teori perlu dibuktikan. Jadi penelitian itu hakikatnya akan mengurangi wilayah bundaran yang luas ini menjadi lebih kecil untuk manusia.
Kalau ilmu sosial, yang menambah pengetahuan baru. Jadi kalau orang itu berpendidikan tinggi, maka perilakunya ini. Maka kalau ada orang berpendidikan tinggi kok perilakunya tidak sesuai dengan proposisi, nah ini ada yang salah. Kalau orang itu berpendidikan tinggi, bahasanya sama, tindakannya bermakna, bicaranya jauh dari hal porno. Karena kalau orang itu suka porno itu pasti tidak berpendidikan tinggi. Jadi rendah, budayanya rendah. Karena membahas persoalan-persoalan porno seputar kemaluan itu budaya yang sangat di seluruh dunia. Orang boleh banyak joke itu boleh. Coba perhatikan joke-nya orang siapa Inggris itu, pelawak Inggris itu yang mana? Nggak tahu. Yang tanpa bicara aja kita udah ketawa. Mr. Bean. Mr. Bean. Nggak ada yang porno. Jadi pelawak di negara maju coba pelawak kita isinya kan Porn. Jadi melalui penelitian kita bisa mengajarkan ini dalam bidang apapun sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Ada tacit knowledge, lawannya articulated knowledge. Jadi yang disebut pengetahuan itu yang sudah terungkap itu kalau masih dalam otak kita itu belum pengetahuan, belum diketahui orang lain. Nah pengetahuan itu awalnya pribadi, bersifat personal. Ya. Misalnya meneliti itu sampai penelitian selesai itu masih personal. Setelah penelitian selesai, diuji, dipublikasikan dalam skripsi, tesis, itu sudah menjadi publik, milik umum. Itu loh hasilnya, agar masyarakat tahu ada penelitian semacam ini. Maka menjadi pengetahuan yang semula personal itu menjadi public knowledge. Jadi tugasnya peneliti ilmuwan itu mengubah jadi pengetahuan yang semula personal menjadi Pengetahuan publik. Kan mulia sekali. Mau dari agar orang menjadi tahu. Oke, ini tugas ilmuwan. Balik lagi ke types of science. Ini Articulated. ya. Yang masuk kawasan pengetahuan ilmiah sebut saja misalnya realitas yang merah ini. Dari realitas yang merah yang banyak di dalam diri kita yang kita ketahui itu hanya sedikit, non reality itu sedikit sekali. Yang biru ini. Dari yang non ini yang diketahui ini ternyata yang bisa kita ungkap lebih sedikit lagi. Yang lainnya belum terungkap. Kenapa belum terungkap? Bisa saja karena belum diteliti, bisa saja karena tidak punya kosakata konsep untuk mewakilinya. Maka tugas ilmuwan juga membuat konsep baru. Bisa. Kata itu. Kalau ini namanya ini, kalau ini namanya ini, membuat konsep tadi. Jadi mengkonseptualisasi dan membuat proposisi itu pekerjaan utama seorang ilmuwan. Bagaimana? Tidak hebat. Realitas yang kompleks disederhanakan. Kalau nggak ada kata wisuda terus iya ngomong. Ya, rumputnya kayak gitu loh. Iya kan? Kalau nggak ada kata kuliah, mesti ya apa ini jadi ini? Mereka sore ini apa ini? Tadi ada orang ngumpul, ada
membahas pengetahuan, ada laptopnya, ada LCD-nya, wangi banget. Ada yang duduk, ada yang mendengarkan, ada yang nulis, ada yang ngomong. Apa itu namanya ya? Jadi betapa hebatnya kalau kita bisa membuat konsep, menamai seluruh peristiwa itu dengan sebuah kata. Oh, itu menurut jenenge Buya. Ya anak kecil itu loh, yang baru bisa bicara itu. Oh, itu namanya buku. Sepertinya kan kita ngajari buat konsep tanpa kita sadari. Oke, lah ilmu pengetahuan menjangkau ini yang bisa diteliti itu yang terungkap ini, yang ini kelewatan, dilewati yang belum terungkap, ya. Jadi yang bisa diteliti ini yang articulated ini, yang bisa terbahasakan ini. Dan yang terbahasakan pun bagi lagi, masuk akal enggak? Ya terungkap, tapi masuk akal enggak? Yang diteliti ya masuk akal. Yang masuk akal. Yang tidak masuk akal dilewati. Yang masuk akal pun diteruskan lagi. Bisa dilihat nggak? Bisa diverifikasi nggak? Jadi penelitian itu mesti sesuatu yang bisa diverifikasi, sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang terus bidang apapun. Maka ketika di Probolinggo ada siapa itu kiai siapa namanya? Kanjeng Dimas. Itu reasonable apa enggak? Masuk akal enggak? Enggak. Di sini jadi tidak masuk ilmiah gitu loh maksudnya. Karena unreasonable. Kapan hari di ramai di Jawa Tengah ada orang perempuan tidak punya suami hamil. Tidak punya suami hamil. Nalar betul kan nggak? Ternyata betul memang dia tidak suami, tidak punya suami, sudah cerai. Tapi diamini sebelum cerai. Itu yang terjadi. Jadi tidak mungkin orang hamil tanpa suami itu gimana? Siapa yang hamil? Jin. Seperti ini perjalanan ilmu pengetahuan luas. Karena itu setiap ilmu yang akan Anda pelajari diteruskan S2 kuasai dengan baik. Terutama ilmu alat ini, betul-betul kuasai dengan baik. Bisa, oh bisa. Ini ilmu katon ini, bukan ilmu laduni. Bukan ilmu laduni kan ilmu diwariskan. Kalau ini diwariskan ke semua orang. Bisa. Sudah kan? Jadi awal mula lahirnya metodologi sudah diawali dari rasionalisme, melahirkan positivisme di-counter oleh intersubjektivisme dan digrafisme. Ada pragmatik, ada Beck's method, ada paradigma, ada kapan mengawalinya, semua saya tulis di mata ini. Ada pertanyaan nggak? Izin Prof. Ini yang sering ditemukan juga kan ada madhab atau aliran dalam filsafat gitu kan. Terus paradigma. Nah itu nanti bedanya di mana itu Prof? Apa setiap madhab ada paradigma sendiri begitu Prof? Ya, saya menyebutkan madhab karena sampai dari UIN. Aliran. Dalam bahasa ilmiah ya ada madhab, ya paradigma itu. Madhab Frankfurt itu kan madhab juga. Ya itu karena untuk memudahkan aja ya. Sebenarnya aliran. Bahasa Inggrisnya school of Frankfurt. School Frankfurt. Yes. Right. Nah aliran itu kalau dalam bahasa Inggris selalu terjemahkan dengan mana? Kalau dalam metodologi itu kan namanya paradigma. Jadi aja.
pandai-pandai, oh ya kalau ada istilah ini di bidang apa. Kalau para ustadz, para kiai kan mungkin sulit memahami paradigma di apa, mazhab al-muda, mazhab syafi'i atau mazhab maliki gitu. Ada lagi? Ya. Di sini kan dari Socrates, Plato, kemudian Kant dan semua tokoh-tokohnya itu kan ada jarak yang tidak disebutkan dari zaman 400 sebelum Masehi sampai zaman 15-an. Saya kebetulan kemarin sempat baca-baca ketika masa kejayaan Islam. Nah, dalam tokoh-tokoh ini kok tidak ada satupun tokoh dari Islam yang mungkin sebagai perantara ilmuwan itu dari sebelum Masehi ke zaman-zaman 17 akhir ini. Apakah memang seperti itu atau memang bagaimana gitu? Sejarah ilmu Terkait dengan itu dulu. Ya. Ini harus ke sini masanya. Jadi kita tahu bahwa memang jujur ilmu pengetahuan dimulai dari barat, terutama Yunani. Ya. Tetapi tidak berarti ini, tidak berarti Islam tidak berkontribusi. Jadi ketika di Eropa, terutama Yunani kuno, ya, surut, ilmunya surut akibat perang salib, itu yang mengumpulkan ilmu-ilmu Yunani kuno itu peradaban timur, India, Cina, dan Islam. Ini, jadi Cina, India, dan Islam. Islam banyak tokoh di berbagai bidang. Jadi orang Islam, filosof-filosof Muslim pada tahun ini sudah, ketika terjadi perang salib tahun ini 1085-1272 itu sudah bertemu kembali dengan orang-orang pemikir Yunani kuno untuk mengembalikan kejayaan ilmu Yunani kuno. Jadi filosof timur, India, Cina, dan Islam itu sebenarnya bekerjasama pada saat itu. Nah, bekerjasama itu dalam artian juga filosof Barat itu Yunani juga banyak yang belajar dari filosof Islam, atau sebaliknya. Maka orang-orang seperti Al-Ghazali, Muhyiddin Al-Arabi itu kan tidak, dia juga moderat sekali menerima ilmu-ilmu Barat karena mereka pernah juga berjasa pada pengembalian ilmu-ilmu Barat. Jadi sangat salah kalau ilmuwan Islam tidak berkontribusi. Sangat bisa ketika Yunani kuno itu, ilmu di Yunani itu turun, justru filosof Muslim yang mengamankan ilmu ini, dan Cina dan India. Jadi kontribusinya filosof Muslim itu besar banget. Hanya lalu setelah terjadi kolonialisme ini politik, masuk politik ya, ini Islam itu tidak berkembang. Dibuat apa sengaja. Mereka sendiri mau mengurusi perang daripada ilmu. Ilmunya dikuasai Barat lagi, menguasai dunia selama 8 abad lamanya. Jadi Islam sangat berjaya. Penelitian sudah luar biasa kemajuan. Tetap termasuk teks tadi. Ini penelitian teks ini sudah hebat sekali pada saat saya tidak hanya sains. Jadi studi teks Al-Quran itu sudah ada. Hanya terputus. Keterputusannya itu ketika terjadi kolonialisme. Termasuk ke Indonesia selama 350 tahun banyak pembunuhan. Jadi UIN itu dilahirkan
Sebenarnya kita ingin kembalikan kejayaan Islam agar tidak terjadi dikotomi. Dulu tuh orang kalau ingin pintar nggak boleh ke madrasah, sekolah umum. Dia ingin baik ke madrasah, jadi mau madrasah itu orang baik kan goblok-goblok. Aduh. Nah orang sekolah umum pintar-pintar tapi nakal, kan gitu. Itu ulahnya Belanda, karena Belanda sangat takut dengan kemajuan Islam, belajar dari dulu. Yang berhasil mendikotomikan. Maka waktu saya jadi rektor, saya bagaimana caranya agar UIN bisa mendapat kedokteran untuk memutus mata rantainya. Saya ditanya oleh Pak Menteri, saya ingin melahirkan Indonesia Nabawi. Terbukti. Itu caranya. Jadi kuliah S2, S3 itu penting sekali. Jadi jangan hanya untuk kepentingan pribadi, ini kepentingan peradaban yang lebih luas. Terus kan, gagal ke luar negeri, dalam negeri tidak apa-apa, sama. Tapi harus S2, harus masuk. Bisa S1 loh. Kalau S2, harus S3, juga S2. Gitu ya. Lagi. Jadi Islam berkontribusi besar sekali. Tapi kita akui bahwa ilmu besar kayak fisika, kimia, biologi itu dari Yunani gitu. Ada dari Mesir tadi yang aritmatika itu, amanah ya, ilmu termasuk geometri itu dari sungai itu. Jadi umatnya Fir'aun itu ya pintar-pintar, bisa membuat jalan raya yang hebat-hebat di Mesir, membuat piramid. Tapi kalau enggak punya ilmu matematika nggak bisa loh buat piramid itu. Saya pernah ke sana, tak lihat betul piramid itu, bisa presisinya kayak gitu. Pernah ke sana belum? Rencananya gini lah, kalau ingin jadi orang besar, kakinya ini harus pernah menginjak di tanah peradaban besar dimulai. OTW. Kalau jadi ingin orang besar, if you want to be great man, kakinya, your foot must step down on the earth where civilization began. Jadi kalau ingin jadi orang besar, kakinya harus pernah menginjak tanah di mana peradaban besar dimulai. Ya peradaban besar itu dimulai dari 3 kan? India, Cina, Timur Tengah. Jadi orang Islam itu kakinya harus pernah injak Masjidil Haram, harus. Kalau jadi ingin jadi Islam sejati, harus pernah menginjakkan kakinya di Masjidil Haram. Dan Nabawi. Itu kalau melihatnya dari aspek Islam. Harus pernah menginjakkan kaki di Jerman. Bagaimana melihat pengetahuan modern? Ya, bagaimana Jerman mengembangkan teknologi? Jadi jangan kesekali laut selatan. Jangan. Saya pernah ke Kremlin. Saya pernah tuh. Makanya Mussolini, pendiri komunis Cina ini. Mussolini. Pendirinya komunis Cina itu. Saya pernah sih. Cina, Rusia masalah. Rusia. Pendiri Rusia juga. Pernah. Itu ya sini itu. Pendiri komunis Rusia. Stalin. Oh, Stalin. Bolshevik. Saya pernah ke sebuah kota namanya Saint Petersburg, PKB, kutub utara, hampir kutub utara. Itu kalau mau melili gedung itu pertakaan. Jadi 3 hari nggak selesai. Saking besar. Berarti kita